kita akan melepaskan sarjana-sarjana ChatGPT yang mana itu berbahaya untuk masyarakat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di rubrik sekolah dari Negeri Senyum. Beberapa waktu lalu saya sempat ditanya-tanya dan diajak berdiskusi lah kurang lebih terkait ChatGPT ya, atau OpenAI, di mana kita bisa benar-benar membuat apa saja menggunakan tools tersebut gitu ya. Kecerdasan buatan di mana ketika kita ajukan pertanyaan dia akan memberikan jawaban yang sifatnya komputasional ya gitu. Jadi dalam artian kalau kita googling misalnya kita cari tahu tentang cara berkebun di rumah misalnya. Nah, itu yang akan keluar adalah tulisan-tulisan orang lain, artinya subjektivitas orang lain terkait bagaimana cara berkebun di rumah gitu ya. Informasinya akan muncul seperti itu gitu. Jadi misalnya dari website apa gitu. Dari ChatGPT itu yang akan muncul adalah sifatnya komputasional, artinya dia sudah meramu dari segala resource yang ada gitu ya, dari segala sumber-sumber yang ada, kemudian memberikan kepada kita jawaban yang dianggap paling terpercaya atau paling akurat berdasarkan apa yang ada di internet atau dunia maya atau database apapun lah yang memuat tentang pertanyaan tersebut. Nah ini menarik karena salah satu orang ya saudara saya juga menyatakan hal yang sama, katanya karena kalau kita nah dia bergerak di bidang pendidikan juga, dengan ChatGPT itu sebetulnya banyak fungsi-fungsi pendidikan atau fungsi-fungsi pengajaran yang tercaplok oleh ChatGPT gitu. Jadi misal saya juga sudah sering saya pakai untuk beberapa hal, terutama untuk study buddy ya, artinya teman belajar gitu di dalam, misalnya saya ingin mencari informasi apa tertentu. Nah, itu bisa mendapatkan jawaban-jawaban yang cukup akurat gitu di situ dan cukup sangat membantu gitu. Nah, persoalannya ketika saya coba minta kepada ChatGPT itu untuk membuat katakanlah esai dalam bahasa Inggris terkait topik tertentu. Itu benar-benar dibuat satu penuh esai ya dalam katakanlah 6 sampai 7 paragraf gitu. Kemudian saya coba cek hasilnya ke dalam plagiarism check ya, yang ya sifatnya yang gratisan kan ada juga gitu. Hasilnya unik, 100% unik. Jadi artinya kalau ada orang membuat sebuah karya tulis ilmiah menggunakan ChatGPT dan yang meriksanya adalah manusia lagi, itu ada kemungkinan memang tidak bisa diidentifikasi bahwa itu adalah buatan ChatGPT atau buatan sebuah sistem gitu. Karena bahasanya cukup manusia ya gitu, dan itu memang terlihat ya unik tadi. Jadi memang tidak terlihat bahwa itu adalah contekan dan segala macam gitu. Nah, ini menimbulkan pertanyaan baru gitu. Jadi buat apa sekolah gitu kalau misalnya secara fungsi dia sudah tergantikan gitu. Sebetulnya sekolah atau pendidikan secara fungsional, artinya bagaimana kita belajar itu sudah banyak penggantinya gitu. Tapi kan secara administratif tetap sekolah adalah lembaga yang diakui, dalam artian dia punya otoritas atau legitimasi untuk mengeluarkan pernyataan bahwa seseorang pernah belajar, pernah mempelajari ABCD gitu ya dan segala macam. Begitu. Tapi dalam artian ini kan jadi pedang bermata dua ya. Kalau misalnya katakanlah mahasiswa lebih pintar dari dosennya dalam menggunakan ChatGPT, kemudian bisa membuatkan makalah, membuatkan karya tulis dan segala macam, dia akan jadi sarjana yang istilahnya ya sarjana Google gitu ya, atau sarjana ChatGPT gitu, dalam artian dianya sebenarnya tidak terlalu paham terhadap apa yang dituliskannya. Itu mungkin akan ketahuan saat sidang skripsi gitu ya, ketika ditanya, karena kan tidak lewat mesin dan segala macam. Dosen bisa tahu bahwa ini buatan siapa gitu. Tapi inti persoalannya adalah tetap dia memangkas fungsi-fungsi pendidikan yang ada di lembaga atau institusi resmi gitu. Nah ini
perlu menjadi perhatian gitu, karena kita juga tidak mungkin melarang penggunaan ChatGPT gitu, karena itu kan domain umum gitu ya, yang artinya orang nggak perlu beli untuk menggunakan itu dan bisa pakai kapan saja gitu. Nah, eh, sebetulnya gitu, karena tadi dia pedang bermata dua, yang artinya seharusnya lembaga pendidikan bisa menggunakan itu gitu, artinya mengajarkan cara menggunakan pedangnya gitu. Dia bisa menjadi alat belajar yang sangat efektif gitu ya, dan artinya perlu ada instrumen baru atau misalnya alat baru untuk menilai kecakapan seseorang pelajar gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu pemahaman seorang anak atau seorang mahasiswa terhadap suatu topik, mungkin harus dicari alternatif lain daripada diminta untuk menulis esai gitu. Atau katakanlah kalau menulis esai, esainya on the spot gitu. Jadi ditulis saat itu, harus selesai saat itu juga. Meskipun itu mungkin makan banyak waktu dan cukup sulit ya, apalagi mahasiswa, dia mungkin butuh banyak referensi dan segala macam gitu. Butuh penelitian dan segala macam. Nah, ini yang menurut saya justru menjadi juga kesempatan ya, meskipun dia adalah ancaman, tapi juga dia adalah kesempatan untuk para pengajar, pendidik justru bersama-sama menggunakan itu untuk kepentingan belajar. Salah satunya tadi sebagai teman belajar ya gitu. Karena pada beberapa hal saya juga bisa menemukan ada hal-hal yang tidak akurat ya dari ChatGPT itu. Jadi saya nggak bisa sebut detailnya, tapi yang jelas kalau kita minta dia untuk menceritakan seorang tokoh yang tidak terlalu terkenal ya, tapi misalnya berpengaruh, itu kadang nggak terlalu akurat juga gitu. Nah itu justru bisa jadi perhatian gitu. Jadi dalam artian, apakah fungsi pengajar tergantikan oleh ChatGPT? Iya dan tidak gitu. Iya dalam artian ada beberapa hal yang memang kita sudah lagi tidak membutuhkan gitu orang yang mengajarkan kepada kita gitu. Eh, karena kita bisa cari tahu sendiri isinya gitu. Tetapi dalam satu sisi ada fungsi yang tidak tergantikan ya gitu, dalam artian eh, rasa manusianya ya. Kalau kita hanya mencari pengetahuan, itu sudah cukup. ChatGPT itu menurut saya sudah sangat cukup untuk kita belajar apapun gitu di dalam situ gitu ya. Kecuali yang sifatnya praktikal teknikal ya gitu, misalnya menggambar atau membuat sesuatu lah yang melibatkan pekerjaan-pekerjaan manual, ya memang tidak bisa gitu. Tapi dalam artian untuk sebagai sumber belajar itu sudah sangat cukup gitu si ChatGPT ini. Nah ini kan tinggal pintar-pintarnya pengajar atau lembaga pendidikan menggunakan itu sebagai sarana pembelajaran gitu. Jadi justru jangan kalah dari siswanya, dari itu apa ya, mahasiswanya. Karena kalau tidak ya akhirnya kita akan melepaskan sarjana-sarjana ChatGPT yang mana itu berbahaya untuk masyarakat gitu. Jadi kalau misalnya banyak orang lulus tanpa benar-benar menguasai suatu skill, nah itu akan celaka gitu. Dan di situ kontrol menjadi sangat penting. Dan kenapa si ChatGPT ini perlu dipelajari ya, dalam artian artinya tahu cara pakainya dan bisa digunakan untuk keuntungan-keuntungan gitu. Contoh keuntungan ya paling mudah, misal ya bagi pengajar lah, ininya dari sudut pandang pengajar itu ya, kita bisa minta dia buat soal, kita bisa minta dia buat suatu studi kasus yang menarik untuk siswa gitu. Tapi dalam artian ya sifatnya membantu ya, bukan berarti kita memang nggak ngerti caranya terus minta dia gitu. Ya ini kan sebenarnya alat untuk menghemat waktu lah, kurang lebih seperti itu. Yang saya rasakan ya saat ini, keuntungan terbesar menggunakan ChatGPT itu adalah menghemat waktu gitu, untuk mengerjakan hal-hal yang sifatnya repetitif gitu, atau yang tidak perlu kerja-kerja kreatif. Meskipun ya bisa juga gitu, tapi yang akan menjadi pembeda kan sentuhan rasa manusianya itu. Jadi menurut saya ini menjadi suatu hal yang menarik, dan menarik juga bagaimana ini akan berkembang di dalam dunia pendidikan ke 5 tahun ke depan. Harapannya sih kabarnya baik ya di selanjutnya, karena ya artificial intelligence ini benar-benar pedang bermata dua. Ya dia mungkin sesuatu yang juga sangat berbahaya gitu ya sebetulnya. Itu, terima kasih sudah menyimak rubrik sekolah dari Negeri Senyum. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.